Selamat malam Bapak dan Ibu Jemaat GPBC Pecang yang hadir di gereja maupun di rumah. Kita akan memulai ibadah keluarga pada malam hari ini. Sebelum ibadah kita mulai, kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Selamat malam dan salam sejahtera dalam kasih Kristus. Selamat menikmati persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah keluarga di saat ini. Biarlah ibadah yang kita lakukan saat ini menjadi sebuah perayaan syukur yang memuliakan Tuhan dan perayaan hidup yang bermanfaat bagi sesama. Pemberita firman pada ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Esra Sudarsono, Sarjana Sains Teologi. Keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan, marilah berdiri menghadap Tuhan dan menyembah-Nya, serta memuliakan nama-Nya, sebab kasih setia besar atas kita dan menguatkan kita menjalani kehidupan ini. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 454, bait pertama dan yang kedua, Indahnya Saat Yang Teduh.
Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur bahwa kami dapat menikmati kebersamaan dengan ceria. Walaupun hidup kami tidak lepas dari pergumulan, kami meyakini bahwa keterlibatan Tuhan dalam setiap langkah hidup kami yang membuat kami ceria dalam pergumulan. Berkatilah ibadah ini dari awal hingga akhir, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat, mari kita bermazmur bagi Tuhan berdasarkan kitab Mazmur 5 ayat yang kedua sampai dengan yang keempat. Kita akan membaca secara silih ganti. Mazmur 5 ayat yang kedua sampai dengan yang keempat. Berilah telinga kepada perkataanku, ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong. Ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 460 bait yang pertama dan yang kedua, Jika Jiwaku Berdoa. Kita akan memasuki pelayanan firman. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terlebih dahulu mari kita siapkan bacaan Alkitab kita, yaitu dari kitab Ratapan pasalnya yang kedua, ayat 18 hingga ayatnya yang ke-22. Kitab Ratapan pasal 2, ayat 18 sampai 22. Biarkan Alkitab kita tetap terbuka, dan mari sekarang kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus
untuk masuk dalam pemberitaan firman. Kita berdoa. Lihatlah kami ya Allah Bapa yang memegang Alkitab yang sudah terbuka, menyatakan kesediaan dan kesiapan kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan menuntun dan membimbing kami, supaya bagian Alkitab yang akan kami baca dan kami renungkan dapat kami mengerti, lalu kami lakukan dalam hidup sehari-hari. Diamkanlah semua suara dalam hidup kami saat ini, kecuali suara Tuhan saja, melalui mulut bibir hamba-Mu ini. Sehingga dalam hidup kami, suara Tuhan selalu bergema, untuk kemudian kami beritakan di tengah pikiran, perkataan, dan perbuatan kami setiap saat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan bersedia mendengar dan mewujudkan firman Tuhan. Amin. Umat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, yaitu dari kitab Ratapan pasal 2 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-22, yang menyatakan bagi kita semua, berteriaklah kepada Tuhan dengan nyaring, hai putri Sion. Cucurkanlah air mata bagaikan sungai siang dan malam. Janganlah kau berikan dirimu istirahat. Janganlah matamu tenang. Bangunlah, mengeranglah pada malam hari, pada permulaan giliran jaga malam. Curahkanlah isi hatimu bagaikan air di hadapan Tuhan. Angkatlah tanganmu kepadanya demi hidup anak-anakmu yang jatuh pingsan karena lapar di ujung-ujung jalan. Lihatlah Tuhan dan tiliklah, kepada siapakah engkau telah berbuat ini? Apakah perempuan harus makan anak kandungnya? Anak-anak yang masih dibuai? Apakah dalam tempat kudus Tuhan harus dibunuh imam dan nabi? Terbaring di debu jalan pemuda dan orang tua. Darah-darahku dan teruna-terunaku gugur oleh pedang. Engkau membunuh mereka tatkala engkau murka. Tanpa belas kasihan engkau menyembelih mereka. Seolah-olah pada hari perayaan engkau mengundang semua yang kutakuti dari sekeliling. Tak kala Tuhan murka, tak ada seorang yang luput atau selamat. Mereka yang kubuat dan kubesarkan dibinasakan seteruku. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. 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 Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, baik yang ada di gedung gereja maupun juga yang ada di rumah mengikuti ibadah keluarga ini dalam media Zoom. Selamat malam, Shalom. Kita tentu sebagai orang-orang Kristen pasti berdoa. Doa adalah menjadi bagian dalam hidup orang-orang percaya. Tanpa doa, hidup kita kurang lengkap. Dan karena itu bapak-bapak gereja, tokoh-tokoh reformasi mengatakan, doa adalah nafas hidup orang percaya. Tanpa doa, sesungguhnya kita adalah pribadi-pribadi yang mengalami kematian.
Dalam hal ini tentunya kematian rohani. Doa adalah relasi antara kita manusia dengan yang ilahi, yaitu Tuhan. Relasi di mana kita manusia, kita adalah umatnya, menyampaikan segala macam hal, pergumulan, permohonan, rasa syukur, permintaan, pengharapan kepada Tuhan. Jadi dalam doa, kita berbicara kepada Tuhan, dan dengan membaca Alkitab, kita mendengar Tuhan yang berbicara. Berarti berdoa dan membaca firman adalah bentuk relasi yang intim di hadapan Tuhan dan di dalam Tuhan. Yang menarik ialah dalam bacaan ini, tema firman Tuhan yang ditetapkan oleh Sabda Bina Umat maupun oleh penerbit GPIB dikatakan menangislah dalam doa. Artinya, Bapak Ibu Saudara, kita diminta untuk mengeluarkan air mata ketika kita berdoa. Saya kurang tahu dengan Bapak Ibu, tetapi saya pikir tidak semua di antara kita ketika menaikkan doa, kita bisa menangis. Ataupun apakah ini berarti kita harus menangis dalam duka cita, sehingga duka cita itu menimbulkan kesedihan, dan kesedihan itu mengeluarkan air mata. Maka ada maksud kenapa GPIB memberi tema menangislah dalam doa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertama-tama mari kita mengerti dahulu bahwa ratapan 2 ayat 18 sampai 22 yang kita baca malam hari ini dapat dibagi menjadi dua bagian besar. Dua bagian besar. Bagian pertama adalah berupa kesedihan dan seruan dari penyair ratapan. Dari penulis kitab ratapan kepada penduduk Sion, kepada penduduk Yerusalem, berarti kepada umat Israel yang tertinggal tidak dibuang dalam pembuangan. Itu kita bisa baca ayat 18 sampai ayat 19. Dan bagian kedua berisi seruan kepada Tuhan. Penulis ratapan yang adalah Nabi Yeremia, dia berseru kepada Tuhan untuk memperhatikan keadaan umat. Jadi, kalau pada bagian pertama ayat 18 sampai 19 merupakan kesedihan terhadap kondisi buruk yang dialami oleh penduduk Yerusalem, maka pada bagian kedua ayat 20 sampai 22 berisi tentang seruan yang ditujukan kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan pertolongan terhadap kondisi yang buruk itu. Berarti ada relasi, ada keterkaitan antara bagian pertama dengan bagian yang kedua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 18 yang menjadi bagian pertama diawali dengan kata-kata yang begitu tegas. Berteriaklah kepada Tuhan dengan nyaring. Atau dengan kata lain, berteriak, nyaringkanlah seruanmu kepada Tuhan. Jadi jangan hanya hati yang berdoa, dengan pikiran yang berdoa, tapi juga mulut bibir mengeluarkan kata-kata yang nyaring pada Tuhan. Seruan semacam ini berarti tidak bisa ditutup-tutupi dengan ucapan-ucapan yang manis, dengan kata-kata yang indah. Sebuah teriakan berarti adalah permohonan yang terang-terangan, yang to the point, yang langsung untuk menyatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Berteriaklah kepada Tuhan dengan nyaring, hai putri Sion. Dan bisa juga ini adalah sebuah
permohonan pengakuan dosa. Pengakuan dosa telah bersalah, sekaligus juga pertanyaan dan protes kepada Tuhan. Jadi ada perasaan yang bercampur dalam teriakan seperti ini. Di satu sisi, orang-orang Israel sadar mereka berdosa kepada Tuhan, dan kemudian di sisi yang lain, mereka memohon supaya meskipun mereka berdosa, mereka diberikan pengampunan. Di satu sisi, mereka mengakui bahwa porak-porandanya Yerusalem adalah karena kesalahan mereka. Tapi di sisi yang lain, mereka ingin supaya dosa kesalahan itu jangan dibiarkan begitu saja. Kiranya Tuhan masih berkenan dan mau untuk menolong. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian ketika dikatakan berteriaklah di awal ayat 18 ini, ada dua ketegangan dalam doa ini. Kesadaran mengakui dosa, lalu kesadaran minta pengampunan dari Tuhan. Bagian pertama, mereka meneliti keadaan diri, hancur lebur karena dosa. Tapi pada bagian kedua adalah suatu kondisi, tolong Tuhan, kami yang sudah berdosa ini. Bapak Ibu Saudara, sekarang mari kita dalami bagian pertama, kesadaran untuk mengakui dosa. Kesadaran untuk mengakui dosa itu harus berangkat dari sebuah pernyataan yang tidak pernah berhenti. Ayat 18 sampai ayat 19 dengan jelas mengatakan, yang pertama, kesadaran itu harus muncul dari perasaan yang mendalam. Bukan sekedar lip sync atau bukan sekedar pemanis bahasa. Ibarat misalnya ada seorang adik bertengkar dengan abangnya karena mereka berebut mainan. Lalu kemudian sang abang punya makanan dan dia berkata kepada adiknya, kalau kamu tidak benar-benar minta maaf karena merusak mainanku, aku tidak akan memberikan kue ini. Si adik, karena dia kepingin dapatkan kue itu, lalu dia minta maaf. Maaf ya bang, saya telah merusakkan mainanmu. Dan si abang kemudian memberikan kue itu. Tapi kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Setelah si adik ini mendapatkan kue dari abangnya, dia kembali berkata kepada abangnya, tapi bohong. Nah, apa itu maksudnya? Permintaan maafnya bohong belaka. Sekedar untuk mendapatkan kue. Sekedar untuk mendapatkan pengasihan. Berarti tidak keluar dari permohonan yang mendalam. Permohonan yang sungguh-sungguh. Kalau kita membaca Bapak Ibu Saudara, pada ayatnya yang ke-18 ini, umat Yerusalem diminta untuk mencucurkan air mata bagaikan sungai siang dan malam. Siang dan malam mau mengatakan hari yang terus berganti, hari demi hari, berarti tiada berhenti. Dan kemudian dikatakan seperti sungai, artinya begitu derasnya air mata. Kita kalau sedang menangis, Bapak Ibu terseduh-seduh, rasa-rasanya air mata kita terus mengalir tiada henti. Berarti terus mengalir siang dan malam. Bahkan ada sebuah pernyataan, jangan kau berikan dirimu istirahat, jangan matamu tenang. Apa itu artinya? Artinya sampai pada titik tertentu
air mata itu berhenti sendiri. Saya pernah menjumpai ada orang yang kedukaan, begitu berat ia menangis, dan tidak salah kalau seseorang menangis berduka, sampai kemudian tidak sanggup lagi untuk menangis dan akhirnya pingsan. Penulis kitab Ratapan, Nabi Yeremia katakan, menangislah, teriaklah, bagaikan sungai siang dan malam, jangan istirahat, jangan tenang. Kenapa? Karena memang kita hancur karena dosa-dosa kita, ratapi itu dengan sungguh-sungguh. Jangan seperti seorang adik yang kepada abangnya itu, karena ingin dapat kue, lalu pura-pura minta maaf. Pada ayat 19 bahkan dikatakan, ayo bangun, mengeranglah pada malam hari, dan pada permulaan giliran jaga malam. Orang-orang Israel itu mengenal waktu itu 7 waktu, Bapak Ibu Saudara, 6 pagi, 9 pagi, 12 siang, 3 sore, 6 malam, 9 malam, dan 12 malam. Jadi pada waktu itu, giliran jaga itu adalah 6 sore, 9 malam, 12 malam. Ada 3 shift. Dan diminta untuk bangun, mengerang setiap permulaan giliran jaga malam. Artinya apa? Terus menerus berjaga-jaga. Terus menerus minta ampun. Terus menerus mencurahkan hati, mengangkat tangan. Karena ini ada kondisi yang memang salah kita. Terjadi keruntuhan karena salah umat. Dan karena itu berseru kepada Tuhan haruslah dengan totalitas. Tidak boleh dengan setengah-setengah. Harus dengan sepenuh hati. Harus dengan sesungguhnya. Jangan kemudian ada sedikit saja bagian dari hidup yang kemudian membuat kita lupa untuk bersungguh-sungguh memohon kepadanya. Dalam ilmu teologi, Bapak Ibu Saudara, berdoa seperti inilah yang disebut sesuai dengan tema kita, menangislah dalam doa. Dan dia disebut sebagai teologi ratapan, teologi tangisan, teologi menangis. Dulu orang kalau berhadapan dengan kedukaan kita larang untuk menangis. Jangan menangis. Malu nanti dengan handai tolan yang datang. Kamu harus kuat iman. Sekarang tidak, Bapak Ibu. Kalau kita menghadapi kedukaan, kita menangis saja. Supaya tuntas. Kalau tidak tuntas, nanti kita merasa diri kita kuat, lalu handai tolan sudah pada pulang, kita sepi, kita terpukul, kita bisa menjadi sakit, dan bahkan mungkin kita mengalami traumatik. Tapi luapkanlah, serukanlah, totalitas minta ampun pada Tuhan. Teologi ratapan tangis. Tangisan menjadi salah satu tempat untuk berhubungan dengan Tuhan. Dengan menangis yang sungguh-sungguh, kita percaya Tuhan akan mendatangkan pertolongannya. Dengan menangis yang penuh dengan penghayatan dalam doa, kita yakin Tuhan mendengarkan seruan kita. Dan Tuhan mendambakan air mata yang sungguh-sungguh. Bukan air mata kemunafikan. Apalagi kemudian misalnya seperti ciuman Yudas yang seakan-akan mengasihi, tetapi sesungguhnya menjadi jalan untuk menangkap Yesus. Teologi ratapan tangis atau menangis dalam doa pada ayat 19 dan ayat 18 yang kita baca adalah suatu kondisi saya sungguh-sungguh mengaku dosa di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, ini renungan kita yang pertama. Adakah kita sungguh-sungguh mengaku dosa di hadapan Tuhan ketika kita berbuat kesalahan? Adakah kita benar-benar minta maaf kepada sesama kita
ketika kita berbuat salah. Atau semua itu dilakukan hanya sekedar supaya kita diampuni, atau supaya kita tidak memiliki relasi yang patah. Kesungguhan mengaku tentunya membawa berkat dalam kehidupan kita. Pada bagian kedua, yaitu ayat 20 sampai ayat 22, Bapak Ibu Saudara, kali ini penulis ratapan berbalik, yang tadinya meminta umat untuk mengaku, sekarang justru dia meminta Tuhan melihat umat yang mengaku. Ayat 20 kan dimulai dengan kata-kata, lihatlah Tuhan, lihatlah. Maksudnya, lihatlah umat yang telah mengaku ini. Dan tiliklah, dan ujilah, telitilah. Kepada siapa sebenarnya engkau telah berbuat ini? Berarti Yeremia menantang Tuhan dalam arti yang positif, supaya Tuhan memikirkan kembali penghukuman yang dilakukan pada umat. Apakah perempuan harus makan anak kandungnya karena kelaparan, padahal anak-anak itu masih dibuai? Apakah perlu dalam rumah kudus bait Allah, imam dan nabi harus terbunuh? Apakah pemuda dan orang tua harus terbaring di debu jalan, sementara seorang dara dan teruna-teruna gugur oleh pedang? Kalau engkau murka, engkau yang membunuh mereka, tapi apakah engkau tidak berbelas kasihan? Jadi Yeremia seakan-akan mau menyampaikan pada Tuhan, kami mengaku berdosa, kami salah, tapi apa yang terlihat sekarang? Tolong Tuhan hentikan. Jangan sampai ada orang tua memakan anaknya. Jangan sampai ada nabi dan imam yang terbunuh. Jangan sampai kemudian murka Tuhan menghanguskan umat terus menerus. Bahkan di ayat 22, dulu Yerusalem penuh dengan orang-orang yang datang dalam merayakan hari raya, termasuk hari raya Pentakosta. Dulu orang datang dengan penuh sukacita, sekarang orang datang dengan penuh ketakutan. Yeremia menuntut Tuhan tidak tinggal diam, tetapi bertindak mewujud nyatakan kasih Tuhan bagi umat. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita renungkan, bisakah kita berdoa seperti Yeremia ini? Setelah kita tadi mengakui dosa, kita sungguh-sungguh dalam menangis, lalu kemudian kita minta Tuhan untuk bertanggung jawab terhadap kesedihan yang kita alami. Bisakah kita, pantaskah kita menuntut Tuhan untuk mendatangkan keselamatan? Padahal kita adalah orang yang wajar dihukum Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sepertinya Yeremia adalah tipe orang yang konsekuen dalam hidup. Dia yakin kalau umat mengaku dengan tepat, dengan benar, dengan komit, maka Tuhan tidak akan menutup mata. Tuhan itu ya dan amin untuk setiap janjinya. Demikian juga untuk Bapak, Ibu, dan saya. Jadi, ketika Yeremia mengajak umat untuk bertobat, dan itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka dia yakin Tuhan tidak akan tinggal diam. Dan karena itu dia menuntut Tuhan, lihatlah Tuhan, tiliklah. Jangan sampai terjadi hal-hal yang lebih mengerikan dari apa yang ada pada saat ini. Dengan demikian, Yeremia bertujuan meminta Tuhan menunjukkan kasih-Nya terhadap umatnya yang sudah menderita. Untuk tidak tinggal diam, melainkan untuk dengan segera dalam keadilan dan kasih-Nya memperhatikan keadaan umatnya. Saya pikir
kita perlu belajar dari Yeremia. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara, hal ketiga yang penting untuk kita renungkan selain kedua hal tadi adalah, bisakah kita menjadi seperti Yeremia? Di saat kita melihat ada sesama kita, ada orang-orang di sekitar kita, mungkin anggota keluarga kita, mungkin anggota sektor kita, mungkin sesama kita dalam persekutuan atau rekan kita dari berbagai denominasi gereja lainnya, yang kita tahu dia berbuat dosa dan kesalahan, lalu kemudian mengalami ketidakdamai sejahteraan karena dosa yang ia lakukan. Pertama-tama, kita bisa meminta orang itu untuk memperbaharui hidup, mengingat dan minta ampun kepada Tuhan. Yang kedua, kita bisa meminta Tuhan untuk melihat, untuk mengampuni dan mengasihinya kembali. Kalau kedua hal ini bisa kita lakukan, maka kita sebenarnya adalah Yeremia masa kini yang tidak berkompromi dengan dosa dan kesalahan, namun juga meminta kasih Tuhan hadir dalam hidup orang-orang yang berdosa. Kuncinya adalah pengakuan bahwa memang kita adalah manusia yang berdosa, kesungguhan bahwa kita mengaku dosa, dan kerendahan hati meminta Tuhan mengampuni dan memberkati kita semua. Ketiga hal ini bisa hadir dalam waktu doa kita sehari-hari. Kita berdoa mohon pengampunan Tuhan, kita minta Tuhan memulihkan, dan kita minta diri kita siap juga untuk memperhatikan mereka yang hidup dalam ketidaktaatan pada Tuhan dan membawanya kembali untuk memperoleh pemulihan di dalam Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Menangis dalam doa bukan berarti kita cengeng, tetapi menangis dalam doa berarti kita sungguh-sungguh untuk mau kembali dibentuk oleh Tuhan menjadi pribadi yang Tuhan berkenan di dalamnya. Amin. Mengaminkan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita bernyanyi dari Kitab Bakti 298, Waktu Doa yang Kudus. Menyatu teduh
Mari kita bersatu di dalam doa. Untuk kemudian kita masuk dalam doa syafaat kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang menaikkan doa dan permohonan kami dengan penuh kesungguhan. Seringkali kami berdoa, namun doa yang kami naikkan seringkali hanyalah pemanis bibir saja. Hari ini penulis ratapan mengingatkan untuk berdoa dengan sungguh-sungguh, bahkan dengan berteriak dalam tangisan dan menangis dalam teriakan, air mata mengalir seperti sungai siang dan malam, dan seperti orang yang sungguh-sungguh memulai giliran jaga. Artinya setiap saat penuh komitmen, konsisten, penuh kesungguhan, sebulat hati. Apalagi ketika itu dikaitkan dengan pengakuan dosa. Untuk tidak main-main di hadapan Tuhan. Untuk jujur dan tulus di hadapan Tuhan, bahkan di hadapan sesama. Ketika kami memohon maaf. Kesungguhan hati untuk mengaku bersalah dan meminta maaf akan menjadi jalan masuk dari cinta kasih Tuhan yang mengampuni dan memberikan pemulihan. Tuhan tidak akan tinggal diam. Tidak mungkin umatnya akan berada dalam kesengsaraan, penderitaan selama-lamanya. Tuhan pasti memberikan jawaban. Kami ya Bapa, jadikanlah kami seperti Yeremia yang baru di tahun 2022 ini. Untuk tidak tinggal diam ketika ada kesalahan dan dosa yang dibuat oleh anggota keluarga, oleh sesama kami dalam persekutuan, baik di sektor maupun di gereja, bahkan antar denominasi, bahkan sesama kami. Untuk berani mengatakan salah adalah salah, benar adalah benar. Dan nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Jangan biarkan karena rasa takut, malu, enggan, dan lain sebagainya, kami kehilangan suara kenabian atau kritik kami, koreksi kami terhadap keadaan yang tidak benar di sekeliling kami. Tapi berikan kami kerendahan hati untuk terus-menerus boleh mengajak banyak orang kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber berkat, kasih, pengampunan, dan kebaikan. Terima kasih untuk firman-Mu ini Tuhan. Biarlah kami tidak melupakan waktu doa kami sehari-hari. Sebab ketika kami berdoa, kami berbicara kepadamu. Dan dengan demikian juga janganlah kami kehilangan waktu kami untuk membaca firman-Mu. Sebab ketika kami membaca firman-Mu, kami mendengarkan suara Tuhan. Hari ini dalam persekutuan yang indah, ibadah keluarga melalui media Zoom. Dan ada juga sektor-sektor lainnya melakukan ibadah. Apakah itu di rumah-rumah, di sektor, maupun juga ada yang melakukannya di gedung gereja. Tuhan lihatlah, terimalah setiap kami yang beribadah kepada Tuhan. Berkati seluruh pelayan firman dan liturgos, bahkan komponen pendukung pelayanan, termasuk yang ada di gereja, Bapak Nanang selaku liturgos kami, maupun rekan-rekan pemuda di tim multimedia, berkati Tuhan. Bahkan tenaga koster dan tenaga keamanan kami. Tuhan berkati supaya seluruh komponen pelayanan, bahkan unit-unit misioner, pelkat-pelkat, komisi-komisi, dengan melaksanakan program-program kerja dan pelayanan persekutuan kesaksian dalam waktu-waktu ke depan, menjadi satu kekuatan untuk menumbuh kembangkan iman percaya seluruh warga jemaat dalam berbagai kategori usia, supaya makin bertumbuh ke arah Kristus Sang Kepala Gereja. Kami juga berdoa untuk pelaksanaan ibadah perjamuan kudus pada hari Minggu tanggal 3 Juli
Berkati ya Tuhan, supaya seluruh warga jemaat boleh hadir dan mengikuti perjamuan kudus dengan penuh sukacita, pengharapan di dalam Tuhan. Kegiatan-kegiatan pelayanan gereja bukan hanya ibadah, tapi juga kunjungan-kunjungan, kelas-kelas katekisasi, pengajaran-pengajaran, persiapan-persiapan, bahkan proses pemilihan diaken dan penatua. Tuhan memberkati supaya boleh berlangsung dengan baik dan boleh terpilih seluruh pihak yang dipilih oleh Tuhan melalui jemaat, sehingga pada waktunya diteguhkan menjadi bagian dalam pelayanan diaken dan penatua tahun pelayanan 2022-2027. Kerinduan untuk membangun ruang berkat khususnya bagi anak-anak kami di PA dan PT, Tuhan berkati. Kerinduan untuk memiliki lahan yang lebih luas, kerinduan untuk membangun gereja dengan mendapatkan IMB, Tuhan berkati. Tidak ada yang pernah mustahil dalam setiap permohonan di hadapan Tuhan. Tuhan berkenan untuk segala sesuatu yang boleh didambakan. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat dari sektor pelayanan 1 sampai 6, seluruh pendeta domisili, seluruh warga jemaat yang bertambah usia dalam sepekan ini, bertambah syukur dan hikmat dalam Tuhan, maupun saudara kami yang dalam kelemahan tubuh ada di rumah-rumah sakit ataupun di rumah terbaring dalam kelemahan tubuh. Ya Tuhan, berkenan Engkau menyembuhkan mereka. Baik Ibu Baginda, baik Bapak Pangaribuan, baik Ananda Efraim, maupun juga Ibu dari keluarga Telusa yang ada di Jawa dalam ruang ICU. Tuhan sentuh, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Demikian juga untuk kehidupan keluarga lepas keluarga, dalam pekerjaan, studi anak-anak, bahkan anak-anak muda kami gereja dalam mencari kerja maupun teman hidup, Tuhan memilihkan yang terbaik. Ketika kami akan mengakhiri ibadah ataupun melanjutkan aktivitas kami, Tuhan berkenan menuntun sehingga dimanapun kami berada, nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, pakai hidup kami untuk terus memberitakan kebaikan nama Tuhan. Inilah doa dan syukur kami, ampuni segala dosa kesalahan kami. Kami berdoa hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan mengingat nas Alkitab dari 1 Tawarik 16 ayat 29 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 450, bait 1, 2, 4, hidup kita yang benar. Mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Tiada henti kami bersyukur padamu Tuhan, atas begitu banyak berkat yang Tuhan boleh hadirkan bagi kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Hingga malam hari ini, sebagian dari berkat yang Tuhan hadirkan bagi kami kumpulkan kembali di dalam persembahan kami. Berkati persembahan ini, juga majelis jemaat yang mengelolanya, sehingga persembahanmu ini boleh membawa kemuliaan bagi namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber berkat, kami serahkan persembahan kami ini. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, kita akan mendengarkan warta. Dengan ini kami sampaikan rangkuman warta jemaat ibadah keluarga pada hari Rabu 29 Juni 2022 sebagai berikut. Yang pertama, Majelis dan Jemaat GPB Jemaat Cipecang Jonggol mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Esra Sudarsono, Sarjana Sains Teologi, yang telah melayani ibadah keluarga pada malam hari ini. Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Yang kedua, ibadah keluarga live streaming pada hari Rabu 6 Juli 2022 akan dilayani oleh pelayan firman Diaken Kifli Matkusa. Yang ketiga, perjamuan kudus akan dilaksanakan ibadah perjamuan kudus pada hari Minggu 3 Juli 2022 di setiap jam ibadah. Dimohon warga Sidi Jemaat untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya.
Warta ini sebagai pemberitahuan sekaligus sebagai undangan. Yang keempat, ibadah pengucapan syukur. Akan dilaksanakan ibadah pengucapan syukur di keluarga Ibu Honi Abraham pada hari Sabtu 2 Juli 2022 pukul 18 WIB yang bertempat di Citra Indah, Bukit Cempaka, Blok X7-03. Mohon kehadiran jemaat dan majelis sektor pelayanan 2. Yang kelima, majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun, serta selamat ulang tahun perkawinan yang ada dalam minggu ini. Informasi lain dapat Bapak, Ibu, Saudara-saudari baca dalam Warta Jemaat Digital minggu ini. Demikian untuk menjadi perhatian. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri. Kembalilah ke dalam kehidupan sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah kita dengar. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, memberkati dan menyertai seluruh warga jemaat di GPIB Jemaat Cipecang, dari hari ini, esok, sampai selama-lamanya.
Amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu, kita boleh beribadah bersama. Untuk Bapak Ibu yang ada di rumah, saya menyempatkan menuliskan pertanyaan di chat, boleh dijawab di chat tersebut atau juga mengirimkan jawabannya ke nomor WA saya. Jadi Bapak Ibu Saudara perlu diketahui bahwa dalam waktu dekat Majelis Jemaat sedang menghimpun data apakah dengan dimulainya kembali ibadah-ibadah di sektor, maka ibadah keluarga yang kita lakukan di Zoom ini akan ditiadakan atau tetap dilaksanakan, dan mungkin ada masukan dan saran dari Bapak Ibu semua. Majelis Jemaat sangat terbuka untuk menerima masukan dari Bapak Ibu demi keberlangsungan persekutuan kita, supaya menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Atas perhatian Bapak Ibu semua, kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita. Selamat malam.